Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama, atas nama Haniatul Hidayah dengan stambuk P10119230. Yang kedua, atas nama Dina Sukmawati dengan stambuk P10119075. Yang ketiga, atas nama Nur Fadila dengan stambuk P10119183. Yang keempat, atas nama Nur Ramadana dengan stambuk P101009. Yang kelima, atas nama Nur Yana dengan stambuk P10119147. Yang keenam, atas nama Marwan Afif dengan stambuk P10119099. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan materi mengenai case control. Case control merupakan salah satu penelitian dalam epidemiologi. Jenis penelitian epidemiologi terdiri dari deskriptif dan analitik. Penelitian epidemiologi deskriptif menggambarkan pola distribusi dan determinan penyakit dalam kaitannya dengan faktor populasi, letak geografis, dan waktu. Sedangkan penelitian epidemiologi analitik menjelaskan mengapa penyakit atau masalah kesehatan itu timbul, mencari sebab akibat dari permasalahan kesehatan tersebut. Adapun jenis penelitian dalam analitik yaitu cross-sectional, case control, cohort, dan ekologis. Adapun pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan salah satu jenis penelitian epidemiologi analitik, yaitu case control, yang akan dijelaskan oleh Saudari Nuriana, Dina Sukmawati, Nur Ramadana, Haniatul Hidayah. Kepada Saudari Nuriana dipersilahkan. Baiklah, untuk mempelajari case control, sebelumnya kita itu harus tahu apa sih case control itu. Nah, definisi dari case control adalah penelitian epidemiologi analitik yang bersifat observasi di mana dilakukan perbandingan antara sekelompok orang yang menderita penyakit atau disebut dengan kelompok kasus dengan kelompok lainnya yang tidak menderita penyakit tersebut atau disebut dengan kelompok kontrol. Kemudian dicari faktor-faktor penyebab timbulnya penyakit tersebut. Nah, perlu kita ketahui yang dimaksud dengan kasus di sini itu bukan hanya penyakit. Bisa juga misalnya dari status imunisasi, kecelakaan kerja, cedera kepala, dan lain-lain. Makanya di dalam epidemiologi itu dikatakan sebagai outcome atau akibat. Sehingga desain kasus kontrol ini sangat tepat untuk mencari sebab jika yang kita ketahui saat ini adalah akibat. Misalnya begini, kita melihat sebuah kasus status imunisasi yang tinggi. Setelah kita lihat ke belakang, oh ternyata pendidikan orang tuanya juga tinggi, dukungan suaminya juga besar, serta lingkungannya itu lingkungan yang baik atau mendukung. Jadi seperti itu. Next. Nah, ada beberapa ciri-ciri dari case control. Di antaranya yang pertama dia itu bersifat retrospektif. Maksudnya adalah kita itu melihat ke belakang, mulai dari outcome atau penyakit atau efek dicari hubungannya dengan exposure atau pajanan atau faktor resiko. Jadi kita melihat ke belakang, apa sebabnya. Yang kedua, pemilihan subjek. Maksudnya di sini adalah pemilihan subjek berdasarkan status penyakitnya untuk kemudian dilakukan pengamatan apakah subjek itu terpapar resiko atau tidak. Yang ketiga, mencari odds ratio. Maksudnya adalah berapa kali kemungkinan timbulnya penyakit pada kelompok yang terpapar dibandingkan dengan kelompok yang tidak terpapar. Apa tujuan case control? Tujuan case control terbagi atas 3. Yang pertama, menentukan penyakit, di mana terlebih dahulu kita menentukan penyakit dan kemudian mengidentifikasi penyebab faktor risiko.
Yang kedua, mengetahui apakah suatu faktor risiko tertentu benar dan dapat berpengaruh terhadap terjadinya efek yang diteliti dengan membandingkan faktor risiko terhadap pada kelompok kasus dan kelompok kontrol. Yang ketiga, untuk mencari hubungan seberapa jauh faktor risiko mempengaruhi terjadinya penyakit. Kelebihan case control. Kelebihan case control yang pertama, dia itu cocok untuk mempelajari penyakit yang jarang ditemukan atau penderitanya itu hanya sedikit. Contohnya seperti penyakit progeria. Penyakit progeria ini salah satu penyakit yang jarang ditemukan, yang terjadi hanya kepada anak-anak. Kemudian yang kedua, hasilnya cepat dan lebih ekonomis, tidak membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga, subjek penelitiannya itu bisa lebih sedikit. Kemudian memungkinkan mengetahui sejumlah faktor risiko yang mungkin berhubungan dengan penyakit. Kemudian yang terakhir, tidak menghadapi kendala etik seperti pada penelitian eksperimen atau kohort. Kemudian kekurangan. Kekurangan case control yang pertama, pengukuran variabel yang retrospektif, objektivitas, dan reliabilitasnya itu kurang, karena subjek penelitiannya itu harus mengingat kembali faktor-faktor risikonya. Kemudian yang kedua, tidak dapat diketahui efek variabel luar, karena secara teknis tidak dapat dikendalikan. Kemudian yang terakhir, kadang-kadang case control ini sulit untuk memilih kontrol yang benar-benar sesuai dengan kelompok kasus, karena banyaknya faktor risiko yang harus dikendalikan. Berikut tahapan penelitian case control. Tahap pertama, kita akan menentukan kelompok yang akan diteliti. Kita menentukan populasi terjangkau dan sampel baik kasus maupun kontrol dan cara pemilihan subjek penelitian. Selanjutnya, kita lakukan identifikasi kasus. Dalam pemilihan kasus, sebaiknya kita memilih kasus insiden, yaitu kasus yang baru. Dan jika pemilihan kontrol, perlu hati-hati dengan memilih kontrol yang karakteristiknya sama dengan kasus. Dan yang ketiga, melakukan pengukuran secara retrospektif, yaitu melakukan pengukuran variabel efek dan faktor resiko. Selanjutnya, menganalisis hasil penelitian odds ratio. Jadi berikut ini kami paparkan desain dari case control. Jadi pada sekelompok populasi kita akan bagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok dengan penyakit dan tanpa penyakit. Contohnya saja penyakit jantung. Kita akan susur ke belakang. Di sini kita bisa menggunakan kuesioner atau data sekunder. Apakah pasien memiliki faktor risiko yang kita teliti atau tidak dengan menanyakan. Misalnya, Bapak, apakah setahun yang lalu Bapak suka merokok, jarang olahraga, dan memiliki riwayat hipertensi? Nah, tergantung faktor risiko apa yang kita tanyakan. Contohnya merokok, maka kita akan lihat kelompok kasus berapa yang merokok dan berapa yang tidak merokok. Demikian juga kita lihat pada kelompok kontrol, berapa yang merokok dan tidak merokok. Selanjutnya kita tarik kesimpulan. Karena kita mulai dari kasus yang ingin dilihat adalah penyebabnya atau faktor risiko, maka penelitian kasus kontrol mengacu pada masa lampau. Dan karena itu disebut penelitian retrospektif. Dengan desain penelitian case control ini, kita akan melihat berapa kali timbulnya penyakit pada orang terpapar dengan yang tidak terpapar. Memilih kasus dan kontrol. Memilih kasus terbagi atas 3, yaitu yang pertama, kriteria diagnosis penentuan kasus. Yang kedua, populasi sumber kasus. Dan yang ketiga, jenis data penyakit.
Yang kedua, memilih kontrol terbagi atas 3. Yang pertama, karakteristik populasi sumber kasus. Yang kedua, keserupaan antara kontrol dan kasus. Yang ketiga, pertimbangan praktis dan ekonomis. Sekian dari pemaparan materi kelompok 5. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.